Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. 1 Samuel 23 ayat 1 diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Saudara yang terkasih, ketika diperhadapkan dengan masalah atau situasi yang sulit, kita seringkali bertindak dengan mengandalkan kekuatan sendiri karena merasa diri mampu untuk mengatasinya. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan, untuk setiap tindakan yang kita ambil. Alkitab memperingatkan dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebuah keputusan bijak bila sebelum mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah tindakan, kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan daripada Tuhan. Daud, salah satu contoh seorang yang selalu cari Tuhan, berdoa terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan dan melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, Daud selalu melibatkan Tuhan di segala aspek kehidupannya. Ketika ada seorang yang datang kepada Daud untuk menyampaikan berita tentang keadaan politik dan keamanan di Kehila, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Daud pun tidak langsung bertindak, tapi ia berdoa dan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. 1 Samuel 23 ayat yang kedua. Setelah mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa ia diizinkan untuk pergi ke Kehila, barulah ia melangkah. Dan ketika orang-orang merasa ragu dan takut untuk pergi ke Kehila, Daud justru kembali bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan kembali meneguhkan Daud untuk pergi ke sana. Saudara, pergilah Daud dan orang-orangnya ke Kehila dengan penuh percaya diri karena
Tuhan menyertai mereka. Karena campur tangan Tuhan, maka Daud berhasil mengalahkan musuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bertanya kepada Tuhan, apakah kita harus pergi atau tetap tinggal, merupakan sebuah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan sebelum kita mengambil suatu keputusan untuk melangkah maju. Kita perlu bertanya kepada Tuhan karena kita menyadari kekuatan dan kemampuan kita itu sangat amat terbatas. Karena itu kita memerlukan uluran tangan Tuhan untuk menuntun kita dan juga untuk menyertai kita. Yakobus 4 ayat 5, firman Tuhan berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan menyatakan firman-Mu kepada setiap kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Sebelum sebuah keputusan kami ambil, sebelum sebuah tindakan kami lakukan, kami perlu terlebih dahulu mencari Tuhan, cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami perlu berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, hari ini kami berterima kasih dan puji Tuhan untuk segala sesuatu. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus melibatkan Tuhan dalam semua rancangan apapun itu. Tuhan berkata, Tuhan ingatkan kami bahwa rancangan di hati manusia itu banyak, tapi keputusan terakhirnya adalah di tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang melaksanakannya. Ya Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar komitmen kami mulai hari ini, perkara apapun yang kami hadapi, kami harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena kami tahu pasti semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi akan Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidup kami, Kau yang mengerti hidupku.